Kopi Liberica adalah salah satu varian kopi yang dibudidayakan oleh masyarakat Indonesia dan ini sudah dikategorikan tanaman yang langka. Tapi di Tangsi khususnya dari zaman dulu kopi Liberica dibudidayakan oleh petani kopi Tangsi. Sejarah kopi Liberica ini dibawa pada zaman kolonial Belanda karena Tangsi ini juga berada pada ketinggian 600 sampai 800 meter di atas permukaan laut. Daerahnya sejuk dan pemandangannya bagus. Banyak dari pasukan Belanda dulu menjadikan Tangsi tempat peristirahatan mereka. Nah, kopi Liberica itu dibawa dari Liberia, maka di sini disebut dengan kopi Liberica. Selaku petani kopi Liberica di Tangsi, kopi Liberica ini lebih mudah dibanding kopi lain karena kopi Liberica ini dia umurnya panjang, kadang-kadang sampai 50 tahun, dan proses pemeliharaannya mudah karena kopi tidak manja. Kadang-kadang dibersihkan 6 bulan sekali juga boleh. Buahnya juga lebat. Kadang-kadang kalau satu batang itu yang panjang kayak 10 meter batangnya dapat 20 kilo, 15 kilo. Secara fisik, kopi ini juga berbeda dengan kopi Robusta atau Arabica. Dari batangnya bisa menjulang tinggi sampai 10-15 meter. Petani juga harus manjat untuk mengutipnya. Kalau sudah panjang kebiasaannya, dipangkas orang di sini. Dipotong, ini dipeliharakan tunasnya, jadi dipendekkan kembali. Dipotong itu pucuknya sehingga kayak gini. Nanti kalau kayak gini buahnya juga banyak menurut batangnya. Perbedaan lain dengan kopi Robusta atau Arabica, kopi Liberica ini memiliki daun yang lebar dan panjang. Keunikan kopi Liberica ini, kafeinnya lebih rendah kalau dibandingkan dengan kopi yang lain, karena kopi Liberica ini kafeinnya lebih banyak terserap daun, jadi rasa daun sangat pahit. Kemudian kalau kita roasting dengan baik akan menghasilkan aroma nangka, maka orang Tangsi menyebutkan dengan kopi panah karena ada rasa buah panah ataupun rasa nangka di kopi tersebut. Keunikan lain, aftertaste-nya di samping aroma nangka juga rasanya biasa tertinggal di mulut. Selain daripada buahnya banyak, juga aromanya, bau rasanya kayak buah nangka. Kalau dipetik yang matang-matang, yang merah-merah. Tapi kami di sini karena harganya lebih murah, metiknya sekaligus kayak gini. Kalau petik-petik semua. Tapi akan datang, kami selaku petani mengharapkan harganya lebih cocok daripada petani, itu kami akan petik yang masak-masak. Kopi Liberica, masyarakat di Tangsi ini mengolah secara tradisional. Tapi setelah kita olah proses pasca panen yang baik, kemudian kita roasting dengan baik, itu tidak hanya sebagai minuman biasa, tapi kita juga bisa membuat minuman seperti espresso, americano, atau minuman kekinian yang selama ini banyak digandrungi oleh peminatnya. Dan juga kopi Liberica ini sudah mulai digandrungi oleh masyarakat luar, ke Medan, ke Pulau Jawa, ke Jogja. Sudah banyak permintaan. Bahkan ada dari Malaysia, mereka meminta 4 ton per bulan. Sebenarnya dari kuantitas barang di Tangsi ada, tapi kita belum bisa menjamin kualitas barang tersebut. Karena petani belum ada edukasi, belum ada pelatihan-pelatihan bagaimana kopi ini bisa diekspor. Kalau petani ini di sini di Tangsi, rata-rata daripada nanam kopi lain lebih senang tanam kopi yang kayak gini. Karena kopi ini hasilnya banyak. Panen perdananya misalnya, itu kadang-kadang 1 ton lebih. Ini yang kendalanya harga.
Saya selaku petani mewakili petani yang lain, yang kami harapkan yaitu bantuan berupa pelatihan ataupun mesin ataupun macam-macam baja ataupun bibit, supaya kualitas kopi kami dan harganya pun dapat bersaing dengan harga-harga kopi yang ada di tempat lain, agar kesejahteraan masyarakat ataupun petani kami lebih bagus. Ini harapan petani kopi Tangsih, bagaimana lebih memberdayakan masyarakat petani kopi yang ada di Tangsih, bagaimana proses pasca panen yang bagus, dengan harapan kopi Liberica ini menjadi produk unggulan Aceh, Tangsih khususnya, dan bisa bersaing dengan kopi-kopi lain di Nusantara dan bisa dipasarkan secara global.